Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori-teori perkembangan untuk memenuhi tugas dari Ibu Deliati SAG SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Anissa Rana, NPM saya 2102090023, kelas 3A Pagi PGSD. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalam teori-teori perkembangan terdapat teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Nah, dalam teori psikodinamika ada dua pakar ahli. Yang pertama ada Sigmund Freud dan Erik Erikson. Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari tiga komponen, yaitu ide, ego, dan superego. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan cara mekanisme pertahanan diri. Nah, ada beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, repression atau penekanan, regression atau kemunduran, sublimation, displacement atau penggantian, reaction formation atau pembentukan reaksi. Adapun tahapan perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Freud ada 1 tahap oral, 2 tahap anal, 3 tahap falik, 4 tahap laten, 5 tahap genital. Selanjutnya, teori Erik Erikson. Tahapan perkembangan psikososial. Berkenaan dengan tahapan perkembangan psikososial pada individu ada dua hal, yaitu satu, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. Yang kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu, dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Selanjutnya, tahapan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Nah, yang ketiga, perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya, yaitu observasi langsung, perbandingan cross-kultural, dan sejarah psikologis. Selanjutnya, peran terhadap perkembangan. Erikson membagi peranan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap hidupnya sepanjang rentang kehidupannya. Selanjutnya, teori behaviorisme dan belajar sosial. Burrhus Fredrik Skinner, salah satu ahli yang diajukan mewakili kaum behavioris, bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Albert Bandura, tokoh dari teori belajar sosial, teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Selanjutnya ada teori humanistik. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. 3 tokoh terkemuka psikologi humanistik adalah Charlotte Buchler pada tahun 1993 sampai 1974, Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970, dan Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987. Bahler atau teori tahap perkembangan. Bahler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia.
Selanjutnya, Maslow, teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, Rogers, teori pertumbuhan personal. Rogers mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri yang real atau real self dan diri yang diciptakan atau diidamkan atau ideal self, suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Selanjutnya, teori kognitif. Piagetian approach yang menekankan perubahan kualitatif falam cara berpikir mereka ketika berkembang, dan Vygotsky ketertarikannya pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungannya dalam proses belajar manusia. Piaget perkembangan kognitif. Piaget dalam Rice 2002 mengatakan bahwa anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Piaget menguraikan 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor, yang kedua, preoperasional, yang ketiga, konkret operasional, dan yang keempat, formal operasional. Selanjutnya, Lev Vygotsky. Vygotsky telah mengubah cara pendidikan tentang interaksi anak-anak dengan orang lain. Selanjutnya, teori ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang harus terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Selanjutnya ada teori etologi. Lawrence imprinting. Lawrence menyebutkan proses ini sebagai imprinting, yang meliputi pengembangan kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Selanjutnya ada Hinde, periode perkembangan sensitif. Etolog Robert Hinde lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis pada masa-masa tertentu ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Sekian presentasi saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.